Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya udah tolong ya, ini kita lagi untuk sesi kedua yaitu materi ya. Perkenalkan, saya Muhammad. Saya bekerja di harian Banten Raya, sebuah koran grupnya Jawa Post Group. Jabatan saya di koran itu redaktur. Kalau redaktur itu di atas reporter, karena tahapan-tahapan di koran itu, di jurnalistik itu ada yang disebut calon reporter. Setelah dia lulus calon reporter akan masuk kategori kedua yaitu reporter. Nah, setelah lulus dari reporter akan menyandang status redaktur. Setelah redaktur akan menyandang status redbel, redaktur pelaksana. Di atas redbel itu ada yang namanya pemred, pimpinan redaksi. Itu adalah strata di jurnalistik, strata di jurnalistik tentang status seseorang. Top leader di sebuah jurnalistik yaitu pimpinan redaksi. Pimpinan redaksi itu bertugas untuk menyortir berita, apakah dia layak tayang, apakah foto itu memuat unsur yang dilarang oleh aturan atau tidak. Itu tugasnya pimpinan redaksi. Kenapa saya mulai dari sini? Agar kita paham seluk-beluk tentang jurnalistik itu sendiri dari yang bersifat dasar sebelum kita ke materi yaitu tentang kode etik jurnalistik. Kalau tugas redaktur adalah melakukan editing berita, misalnya berita yang kepanjangan judulnya atau kesalahan hurufnya atau serapan bahasa Inggrisnya atau bahasa asingnya kurang baik, itu adalah tugas redaktur. Dari teman-teman semua, karena di sini sudah ada lembaganya, sudah ada ya, lembaga pers. Siapa pimpinan redaksinya, siapa? Saya sendiri, namanya saya sendiri siapa? Alan Maulana, pimpinan redaksi. Jadi tugas pimpinan redaksi itu Kang Alan ya semacam itu, harus bisa mengkoordinasikan teman-teman di bawahnya. Redakturnya siapa? Ada nggak di sini? Ngaji Pak di pondok. Nanti. Kalau reporternya? Senang ya terhadap jurnalistik, senang nggak? Iya, nah, sebenarnya saya ingin membahas sebelum ke kode etik jurnalistik itu adalah cara menulis berita dan sebagainya. Tapi karena ini kita materinya meloncat ke kode etik jurnalistik, berarti saya berpikir sudah memahami ya tentang tata cara menulis berita. Oke lah, saya percaya ke rekan-rekan mahasiswa FISIP sudah memahami betul tentang tata cara menulis berita. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kode etik jurnalistik. Kenapa kode etik jurnalistik diumumkan atau dibuat oleh founding father tentang jurnalistik di Indonesia? Karena jurnalisme itu adalah sebuah profesi, sama dengan dokter, sama dengan advokat, atau sama dengan pengacara. Itu adalah profesi. Sehingga ketika seseorang menyandang status profesi, dia harus punya kode etik. Tidak boleh A, tidak boleh B, harus A, harus B. Itu ada kode etik jurnalistiknya. Ketika mereka atau seseorang yang mengaku seorang jurnalis, ketika melanggar ada sanksi atau regulasi yang harus dia lakukan atau yang harus dia terima ketika melanggar sanksi. Kode etik jurnalistik mungkin rekan-rekan bisa baca sambil saya terangkan. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang 45, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Kemanusiaan PBB.
Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagamaan masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu, pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Jadi jangan mentang-mentang wartawan seenaknya saja nulis atau memberitakan hal-hal yang bersinggungan dengan kehidupan seseorang. Misalnya privasi seseorang diberitakan, itu sudah melanggar kode etik jurnalistik. Perceraian seseorang atau pasea di rumah tangga diberitakan, misalnya, itu sudah melanggar kode etik jurnalistik. Kenapa infotainment dan sebagainya itu tidak masuk ke ranah jurnalistik? Karena itu dia sudah melanggar kode etik jurnalistik. Hal-hal privasi itu dilarang diberitakan. Tapi kenapa itu menjadi menarik dan ratingnya sangat tinggi di televisi? Karena orang Indonesia itu menganut paham fashionable, hal-hal yang bersifat kekinian diekspos terus menjadi komoditas jualan. Ketika rating iklan itu naik, berarti sebuah acara itu mahal, yaitu kehidupan pribadi diungkap. Itu harus kita sadari bahwa itu adalah bukan kategori jurnalistik. Jadi jangan terjebak ya. Tadi saya lihat berita di TV di entertainment tentang Anu. Itu anggaplah sebagai sebuah sinetron, bukan sebuah produk jurnalistik. Walaupun ada kamera, ada reporter di sana, dan ada tahapan-tahapan yang biasanya dilakukan oleh reporter. Tapi ingatlah bahwa itu adalah bukan sebuah kegiatan jurnalistik, tapi hanya sebuah syuting biasa. Karena kenapa? Wartawan adalah harus menghormati hak-hak privasi seseorang. Ketika narasumber ngomong ke kita, Pak wartawan tolong nama saya jangan ditulis, itu harus kita hormati, jangan ditulis. Atau Pak wartawan tolong umur saya jangan ditulis di koran itu harus kita pegang, harus kita hormati. Jangan mentang-mentang kita wartawan terus bisa seenaknya menulis hal-hal yang sekiranya harus kita tulis. Tapi kalau ada permintaan dari narasumber, yaitu kita harus hormati. Itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab kecil kita tentang kode etik jurnalistik itu sendiri. Terus untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan bisa melakukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas dan profesionalisme. Paham kalian? Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati kode etik jurnalistik. Pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Independen. Apa independen? Wartawan itu harus bersikap independen. Jangan terkena intervensi. Misalnya ketika kita mau menulis sesuatu, khawatir kita rikuh menulis lembaga saya sendiri mah takut tidak mendapatkan nilai A misalnya. Itu dihilangkan. Karena apa? Wartawan itu harus independen. Ingat ya Pak Pemret gitu kan, itu harus dijaga. Menghasilkan berita yang akurat. Wartawan itu harus menghasilkan berita yang akurat. Bagaimana caranya untuk menghasilkan berita yang akurat? Kita harus liputan. Pimpinan redaksi harus rajin memberikan penugasan terhadap wartawan. Misalnya, Usman, kamu hari ini liputan tentang PMI. Sarip, hari ini kamu liputan tentang kegiatan teman-teman kita yang lagi KKN gitu. Itu harus ada penugasan semacam itu. Itu yang namanya untuk menghasilkan berita yang akurat. Jangan tidak liputan terus ada berita. Artinya tingkat kejujuran si Pemret itu sendiri bagaimana dipertanyakan oleh publik atau pembaca. Berimbang itu berita itu harus berimbang. Maksudnya begini, berimbang itu ketika kita menuliskan sebuah persoalan atau kasus, misalnya tentang korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Banten misalnya,
Gubernur Banten diduga korupsi 50 miliar. Gitu. Itu harus dikonfirmasi Pak Pemret ke gubernurnya itu sendiri. Kalau tidak dikonfirmasi ke gubernurnya, berarti berita itu tidak berimbang. Kalau kesulitan konfirmasi kepada gubernur, kan ada banyak jajaran-jajaran gubernur di bawahnya itu. Ada staf ahlinya, ada pejabat terkaitnya, atau ada tim juru bicaranya, itu. Kalau hanya menuliskan kasus korupsinya saja, itu berarti berita tidak berimbang. Paham? Paham gak nih? Dan tidak beritikat buruk. Artinya, ketika menulis berita itu, si wartawan itu jangan punya itikat buruk. Misalnya, gua nulis berita lah untuk mempermalukan teman saya. Itu nggak boleh. Saya menulis berita untuk mempermalukan dosen saya. Itu nggak boleh. Berarti dia punya itikat buruk dalam menuliskan berita. Penafsiran. Nah, sampai mana tadi saya lihat? Nah, kita bicara tentang profesional. Yang satu menunjukkan identitas dari diri kepada narasumber. Nah, LPM ini sudah ada punya identitas belum? Pak Pemret? Baru dibentuk ya. Nanti itu dibuat ya, dibuat kartu pers mahasiswa. Itu wajib kartu pers mahasiswa itu nanti dibicarakan agar semuanya itu harus memakai itu ketika liputan, itu wajib. Yang kedua, menghormati hak privasi. Yang ketiga, tidak menyuap. Misalnya tidak menyuap, untuk mendapatkan berita tentang A, kita harus menyuap narasumber atau kita yang disuap, itu nggak boleh. Yang keempat, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Yang kelima, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. Misalnya ada foto tentang jalan rusak, harus dituliskan di sana. Kondisi jalan, misalnya di Kecamatan Panimbang rusak parah, itu harus disebutkan. Jangan hanya foto semata, tapi harus disebutkan keterangan. Iya, di keterangan fotonya. Kalau ada wartawan Anda yang tidak setor keterangan foto, hanya fotonya saja, itu harus galak. Foto apa ini? Foto apa ini? Dan tempatnya di mana? Lokasinya di mana? Peristiwanya apa? Gitu. Jangan hanya sekedar memuat foto. Kita sering melihat koran, banyak kita baca koran, mungkin saya yakin adik-adik atau rekan-rekan semua sering melihat koran yang tanpa foto tanpa keterangan. Itu menimbulkan multitafsir dan itu tidak gentle berarti. Saya bersurat bahwa koran nggak sengaja tapi berkaitan dengan tugas. Ini ada beberapa koran yang saya bawa. Kenapa itu harus ada pemuatan foto? Ini adalah caption. Ini yang disebut caption. Kalau begini aja fotonya itu nggak ngerti. Ngapain orang di atas elf dengan karung di belakangnya? Kan nggak paham. Berarti harus dituliskan captionnya. Sedang apa mereka itu dan peristiwanya apa, di mana tempatnya, lokasinya dan ceritanya apa. Termasuk siapa yang mengambil foto. Pak Pemret itu ya dicantumkan. Iya, dicantumkan sebagai penghormatan terhadap wartawan yang mengambil foto itu. Misalnya yang ngambil tato, misalnya ditulis tato Baraya Muda Stisip Banten Raya. Itu akan terkenang terus. Oh, ini foto tato ya, jaga, gitu kan. Itu Pak Pemret ya harus dicatat itu sebagai pimpinan redaksi punya tanggung jawab yang besar. Yang keenam, menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara. Misalnya pengalaman traumatik itu adalah misalnya seseorang mengidap HIV/AIDS. HIV/AIDS itu biasanya dilarang untuk diekspos di koran. Karena apa? Kalau diekspos itu akan menimbulkan rasa malu terhadap si pasien itu sendiri.
gitu, dipermalukan lah oleh wartawan, itu nggak boleh. Kalau pengidap HIV/AIDS atau penyakit tertentu itu dilarang untuk dimuat. Kalaupun dimuat nggak apa-apa, tapi disamarkan atau di blur, tahu kan di blur? Mukanya diacak-acak. Gitu. Yang ketujuh, tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Tahu nggak plagiat? Mencontek, meniru, nggak boleh. Misalnya lihat di internet, oh ada berita yang sama dengan keinginan saya, langsung di copy aja, dimasukkan ke koran kita, nggak boleh. Itu haram di agama dan haram juga di jurnalistik. Yang kedelapan, penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Ini nanti babnya lain soal investigasi, karena ini investigasi di wartawan itu atau di koran itu adalah tahap lanjutan dari sebuah profesi jurnalistik. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Paham? Praduga tak bersalah? Nyangka. Ada di hukum itu yang namanya disebut praduga tidak bersalah. Nah, maksudnya praduga tidak bersalah itu ketika kita menemukan sebuah kasus korupsi, pakailah kata diduga atau ditenggarai atau dinilai atau diyakini dalam membuat judul. Karena apa? Kita tidak tahu kan si itu benar korupsi atau tidak. Kenapa harus menggunakan kata diduga? Gitu. Karena kita bukan hakim, karena kita bukan lembaga hukum yang punya tugas untuk menilai apakah dia korupsi atau tidak. Makanya harus memakai kata diduga, dinilai, ditenggarai dan sebagainya. Paham? Cepat pahamnya ya. Masih pagi, masih pres. Penafsiran. Nah, ini penafsiran adalah arti-arti dari pasal-pasal yang sudah kita bicarakan di sini. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Bohong, berita bohong itu semacam apa? Berita bohong. Ngadang-ngadang, Pak. Iya, hoax semacam itu ya, berita bohong. Terus fitnah, Tuduhan, Pak. tuduh. Sadis, sadis, Kejam. kejam. Misalnya seperti apa berita yang kejam? Membunuh karakter, Pak. Bunuh karakter. Ya. Cabul. Awan banget, Pak. Berita cabul itu adalah berita misalnya kita menulis kasus dugaan pemerkosaan. Jangan diceritakan detail pemerkosaan itu. itu sudah termasuk cabul. Ya. Gitu aja lah. Saya yakin udah paham. Paham. Harus paham. Ya, nggak apa-apa sambil saya nerangkan ketika ada unek-unek terhadap materi-materi yang saya sampaikan boleh sampai diskusi aja. Ya. Karena saya juga harus menyiapkan materi ini, buku ini lumayan tebal karena saya waktunya singkat dikirimin email untuk menghadiri ini, saya nggak persiapan, mohon maaf. Tapi yang jelas insya Allah nanti saya sampaikan ke teman-teman. Saya kira tentang kode etik jurnalistik itu kurang lebihnya semacam itu. Yang saya sampaikan adalah pokok-pokok tentang kode etik jurnalistik. Ketika kita menemukan di lapangan, ketika kita bekerja tentang kejurnalistikan, menemukan hal-hal ini boleh atau enggak ya, gitu. Itu mungkin tahap lanjutan. Saya yakin ketika teman-teman atau rekan-rekan semua rajin liputan, pasti tahulah mana yang melanggar kode etik jurnalistik atau tidak. Yang jelas apa yang saya sampaikan tadi adalah pokok utama dari kode etik jurnalistik. Yakinilah itu adalah sebuah kunci kita akan melakukan liputan. Ketika keluar dari
dari apa namanya tadi materi yang tadi berarti kita sudah melanggar kode etik jurnalistik. Sejauh ini ada pertanyaan? Ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya tertarik dengan masalah jurnalis Pak. Dari kecil saya tertarik dengan jurnalis. Yang saya garis bawahi Pak tentang jurnalis, tapi agak melenceng dari pertanyaan soalnya Pak. Jurnalis yang saya ketahui, yang tidak semua jurnalis sih Pak, ini hanya jurnalis, beberapa jurnalis, mereka masuklah Pak dalam kategori, dalam apa tadi kode etik jurnalis, menerima uang gitu Pak untuk mengangkat atau untuk berita, itu melanggar kode etik jurnalis atau tidak Pak? Menurut saudara melanggar nggak? Kalau kan di situ ada yang berita-berita yang emang sekiranya perlu diberitakan, tapi jurnalis ini kan beritanya gitu, dalam artian beritanya tertutup gitu Pak. Setelah itu gitu, seperti acara-acara gitu Pak. Oke. Acara-acara di mana gitu, Ya. kadang-kadang memanggil wartawan gitu. Paham. Sikap-sikap wartawan yang ditemu itu adalah tantangan bagi saya ya, terutama pelaku media massa atau jurnalistik dan wartawan. Saya juga menemukan dan merasa minder sebenarnya ketika mengaku wartawan. Kenapa mindernya? Cap publik terhadap wartawan itu agak jelek juga gitu ya. Wartawan amplop gitu kan. Wartawan kalau nggak dikasih amplop nggak ditulis gitu. Saya agak minder sebenarnya. Tapi itu adalah tantangan bagi kita. Kita harus bisa menunjukkan bahwa tanpa dibayar atau tidak juga oleh narasumber, kita pasti menulis. Karena apa? Berita itu bagi kita adalah kebutuhan atau kepentingan, bukan komoditas. Itu mungkin pengalaman di lapangan. Saya juga sering menemukan kayak semacam itu. Karena apa? Di Pandeglang saja atau di Indonesia itu sangat banyak sekali oknum yang mengaku wartawan. Mereka tidak bisa menulis, mereka tidak bisa mengirim, tidak tahu apakah itu email gitu kan, atau mungkin keyboard juga mereka nggak tahu gitu kan. Tapi dengan berbekal ID card dan sebagainya, mereka terus mendatangi acara-acara berharap sesuatu gitu. Saya pikir apa bedanya mereka dengan pengemis gitu kan gitu. Kalau pengemis bawa mangkuk, kalau ini bawa ID card gitu. Itu cikal bakalnya adalah rekan-rekan semua. Bantu kami untuk memberitahukan kepada publik bahwa wartawan itu adalah profesi yang dibekali dengan kode etik jurnalistik. Jangan minder terhadap asumsi publik semacam itu. Enggak apa-apa, mutiara tetap mutiara, walaupun ditenggelamkan dalam lumpur. Ketika dia mampu menjaga integritasnya dan menjalankan kode etik jurnalistik, dia akan menjadi pribadi wartawan yang baik. Misalnya bapaknya Tatu, mantan ketua PWI, beliau adalah wartawan yang baik. Dan harus menjadi panutan kita bersama. Harus yakin, sepanjang kita mematuhi kode etik jurnalistik, walaupun persepsi publik sangat jelek terhadap wartawan, yakin kita akan menjadi seorang wartawan yang baik. Jadi, saya mengakui kondisi semacam itu. Tapi yang jelas, ketika wartawan berlaku semacam itu adalah sudah melanggar kode etik jurnalistik. Hukumannya ada Pak? Hukumannya ada. Kalau dia anggota organisasi, misalnya PWI, laporkan ke kami, atau laporkan langsung ke Dewan Pers, atau laporkan langsung ke kepolisian, biar ditangkap. Karena meresahkan. Oke, ada yang lain? Ayo, nih. Salam. Ini kan sering ngeliat yang suka ada kemarin tuh ada tentang artis tuh ya, terus ada yang sering datang itu LSM seperti itu, dan dia kan gini, apabila ibu tidak mau ini kan katanya saya kan beritakan ini semua, terus orang itu kan pasti mengeluarkan biaya aja ya untuk supaya apa yang data itu penting tidak dikeluarkan oleh LSM sendiri. Iya, dari situ bagaimana caranya supaya kita benar-benar gitu memahami LSM itu dan
kita terus terang ini tidak boleh seharusnya oleh LSM ini gitu. Bagaimana Pak seharusnya? Yang pertama ini sudah teknis gitu kan. Selain mahasiswa kerja juga ya? Enggak, tapi sering aja gitu, sering ngeliat, terus suka datang kan ke desa-desa kan. Masalahnya apabila ini datang misalkan untuk uang untuk rakyat kan biasanya datang dari desa nanti disalurkan di RT. Biasanya RT itu yang sering didatangi oleh LSM itu hampir tiap hari, tiap malam, tiap jam itu LSM selalu ada. Minta nomornya, laporan polisi. Benar, itu selalu ada. Apabila apa aja yang turun dari desa itu pasti didatangi, apa aja yang terjadi pasti gitu. Itu LSM gitu. Ya saya juga nggak paham ya, itu LSM-nya kok nggak ada kerjaan amat. Itu kerjaannya Pak. Bagaimana itu Pak? Sampingan ada. Itu kerjaannya Pak. Iya. Ya di kita itu terus terang saja ya, LSM apa namanya, persoalan kecil misalnya kepala desa atau RT, ketua kelompok tani menjadi bulan-bulanan mereka ya LSM. Ya langkah awal yang perlu kita lakukan adalah ketika menemukan itu ditanya dulu, Mbak, ditanya dulu dari LSM mana, ID card-nya mana, tujuannya apa, itu aja dulu. Ketika merembet ke hal-hal lain misalnya, kalau tidak begitu akan kita beritakan atau kita laporkan gitu ke aparat penegak hukum. Jadi itu ngegos aja sebenarnya, ngegos, dan nggak usah takut lah, jangan ada ketakutan, kita setara gitu, kita setara. Kalau persepsi itu, kalau keyakinan itu masih terbangun misalnya di diri di diri dini, sampai kapanpun kita akan menjadi korban mereka gitu. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah sebagai warga negara yang memahami aturan gitu. Apa sih bedanya LSM dengan masyarakat? Toh LSM itu sebenarnya representasi dari masyarakat. Ketika mengoyak-ngoyak sebuah hal gitu kan untuk kepentingan pribadi, ya benar kata si Akang, dilaporin juga nggak ada masalah. Prinsipnya kita jangan melakukan kesalahan, karena sedikit pun kita melakukan kesalahan itu akan menjadi komoditas, akan menjadi bahan objekan mereka mungkin semacam itu. Jadi intinya mah udah sekarang jangan ada takut terhadap siapapun gitu kan, baik itu LSM, wartawan, tapi jadikanlah mereka sebagai mitra. Ini persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak menyangkut tentang kewartawanan, tapi kehidupan sosial aja semacamnya. Curhat misalnya semacam ini gitu. Iya, intinya begitu. Neng Geni, jangan takutlah terhadap apa itu yang mengatasnamakan LSM, wartawan, polisi, dan kejaksaan. Karena apa? Saya yakin kalau mereka memahami kode etik tentang ke LSM-an, tentang kewartawanan dan kepolisian, tidak mungkinlah sampai menelisik hal-hal yang sebenarnya udah menjadi sebuah rahasia gitu di masyarakat, tapi bukan rahasia umum kesalahan ya gitu kan, kebiasaan gitu. Fungsi LSM itu justru bagaimana mengontrol jalannya pemerintahan dengan baik. Kalau tidak pemerintah kurang baik, ya itu fungsi LSM. LSM itu harus jelas, apakah dia membidangi infrastruktur, apakah dia membidangi tentang pepohonan, apakah tentang kelangitan gitu. Tapi kan kita campur, dia backgroundnya tentang kelangitan, masalah plak cengkeh misalnya itu. Kenapa kita percaya aja? Karena kita juga rendah sebenarnya di mata mereka. Kita tidak punya SDM. Percayalah, kita masih rendah. Kita ini mahasiswa S1, masa harus kalah dengan LSM jebolan SD, SMP atau SMA? Itu harus yakin dari kita sendiri. Kita tidak bisa berantem misalnya, itu karena dilarang. Tapi kita bisa menggunakan 5 tahun kita untuk bisa menangkal mereka. Itu yakin. Jangan menjadi pribadi yang lower lah di hadapan lembaga. Lembaga itu hanya simbol. Ketika mereka backgroundnya tidak kuat, ya kita harus kritis gitu. Ngapain kita kuliah lama-lama dan belajar jurnalistik semacam itu? Yakin. Yang lain? Maksudnya menarik juga gitu ya berbicara kode etik jurnalistik, apalagi kan tingkat mahasiswa ini ya. Itu kan ada keberimbangan, keberpihakan. Seperti dalam
agama itu kan walau satu ayat ya, artinya jujur gitu ya. Makanya bagi teman-teman mahasiswa gitu kan independen kan, semua mahasiswa itu independen, jangan terprovokasi atau jangan terkontaminasi oleh kepentingan politik gitu, harus bisa berpatokan kepada kode etik jurnalistik sendiri gitu Pak ya. Ada teman-teman ada ini lagi? Ya Pak, satu lagi nih Pak. Ya sambil santai aja kita santai minum. Nah, gini Pak. Coba, ayo. Saya sadari Tukang Pak. foto juga boleh nanya. Iya, tenang aja. Iya. Ini Pak, buletin kan di kampus kita ada buletin. Buletin itu tayang tidak setiap hari, Pak ya, Iya. tidak update koran. Kadangkala saya di jalan sering menemukan, menurut saya ini cocok untuk diangkat jadi berita Pak. Contohnya kemarin-kemarin saya menemukan, saya buat judul dalam otak saya itu saya kasih nama kotak amal di Capil Pak. Jadi kan di Capil seperti contoh kecil di Capil lah Pak, yang kita banyak di sana. Sudah dikaji, tapi masih tetap seikhlasnya Pak. Itu saya anggapnya. Jadi ketika saya mendapat berita-berita seperti itu dengan gambar dan saya bingung untuk disalurkan kemana gitu Pak. Kadang-kadang saya sudah gambarnya gitu Pak, kan oh ini layak untuk, kalau menurut saya layak untuk dijadikan pasti berita gitu ya. Tapi kan ketika saya disampaikan ke buletin juga tidak update setiap hari gitu Pak. Jadi takutnya ketika saya lapor ke buletin, wah basi ya macamnya gitu. Nah, ada yang ini mungkin apa namanya? Saya yakin pengalaman namanya apa? Imang Pak. Pengalaman imang bisa juga dialami oleh Dini atau yang lain-lainnya di sini. Iya. Itu, Mang, ketika kita melihat sebuah peristiwa, itu jangan ada keyakinan ketika kita ditulis dan untuk terbit bulan berikutnya itu akan ada basi, istilah basi. Yang basi itu hanya pisang goreng. Berita itu nggak ada yang basi. Gitu. Karena apa namanya, berita yang kita temukan di lapangan itu kita bisa tulis, didokumentasikan, gitu kan. Tetap bisa ditayangkan di bulan berikutnya. Tapi sistem penulisannya bukan straight news, bukan berita cepat, tapi berita investigasi. Terus didalami, diinvestigasi. Kan data primernya udah dapat tadi, gambar sama apa namanya kotak amal misalnya gitu. Ada kotak kecil situ. Seikhlasnya Pak. Seikhlasnya. Itu menarik menurut saya. Menarik dan akan menjadikan apa namanya koran Baraya Muda itu akan dicari-cari oleh orang di Dukcapil gitu kan. Kenapa? Karena dia mampu menginvestigasi terjadinya pungli-pungli di Dukcapil gitu. Jadi nggak apa-apa, jangan berpikir wah ini mah udah nggak layak lagi lah nanti kalau diterbitkan di Baraya Muda. Tetap itu harus dipegang data itu. Nanti sistem peliputannya adalah sistem investigasi. Sistem investigasi. Pak Pemret sudah memberitahukan bagaimana cara meliputan investigasi? Dalam kita kan coba tentang peliputan itu pada Asia ya, setiap kata itu ya coba itu kita kasih contoh juga gitu ya, ada yang editor, reporter, ada yang seperti di lapangan dalam apa namanya dalam investigasi itu belum ada suara Itu whiteboard bisa dipindah nggak ke sini aja? Ah, terus whiteboard. Bawa terus. Udah. Coba lebay deh modus. Udah apa? Ya kan. Kan ditaliin itu. Dari atas. Oke, jangan ya. Tenang. Jadi prinsipnya gini, Kang Imam, jangan menyepelekan informasi sedikit apapun. Jadi wartawan itu, di media itu ada yang disebut harian, ada yang disebut mingguan, ada yang disebut 2 mingguan, ada yang disebut bulanan. Sama aja. Berita-berita yang kita temukan saat ini, misalnya kegiatan kita hari ini bisa ditayangkan di bulan berikutnya. Nggak apa-apa. Jangan berpikiran berita itu sudah nggak menarik lagi basi. Nggak apa-apa. Jangan ada pikiran semacam itu. Saya katakan tadi yang basi itu hanya makanan. Yang berita itu nggak ada istilah. Tadi mana? Ini sini.
Ada gitu. Bebas spiral ya? Ada. Chandra. Terus yang lain? Gimana? Satu, empat. Itu jangan. Ini nih, yang mana? Mengenai kode etik Jangan, jurnalistiknya itu jangan. sendiri. Pakai air, bukannya permanen. Permanen gitu. Ya, harus pakai air. Enggak, pakai spidol yang white Barangan spidolnya. gitu. Apa menyampaikan berita. Yang nggak permanen itu baru dulu. Oh, iya, ngikutin tulisannya dulu. Gini, Agus, gini-gini dulu pakai spidol itu tuh semuanya. Misalnya tadi apa, Han? Apa itu apa? Temuannya apa tadi? Kotak kanal. Kotak amal di Capil Pak, seikhlasnya. Bukan. Ketika kita menemukan sebuah peristiwa lah ya. Peristiwa itu harus kita tetap dokumentasikan. Apapun itu ceritanya, karena kebutuhan untuk media kita tayang pada bulan berikutnya. Iya. Saya yakin Bara yang Muda tidak tayang itu karena teman-teman wartawannya tidak punya berita. Di program itu kan ada newsletter, ada bulletin per 3 bulan sekali. Kalau newsletter itu kita per minggu sekali. 3 bulan itu bulletin. Newsletter ya. Iya, newsletter. Apa itu konsepnya newsletter? Ya? Konsepnya itu cuma misalkan kita cari seputar kampus aja dulu, misalkan dari kejadian-kejadian apa yang ada di kampus, terus kita beritakan ya semacam satu lembar kayak gitu aja. Newsletter kayak majalah Mau Jumatan itu ya, bukan? Iya, kayak gitu. Ya, nggak apa-apa lah kalau karena itu menyangkut permodalan ya, modalnya cukup kuat untuk membuat sebuah tabloid atau majalah. Tapi yang jelas itu untuk menjawab Imang tadi, jangan menyepelekan sebuah informasi atau temuan yang ada di lapangan. Tetap itu harus ditulis, fotonya harus distorkan ke Pak Pemret dan tulisannya harus distorkan kepada Pak Pemret. Tentang tayang atau tidaknya tadi temuan Imang di Diskut Capil itu terserah Pak Pemret. Itu prinsipnya. Yang lain ayo, coba. Tentang kode etik jurnalistik atau tentang apalah, apa hambatan-hambatan di lapangan saat liputan apa gitu. Hambatan, apa kendalanya? Baik, di sana ada sih paling di sana yang biasanya tuh yang di depan rumah sering banyak kejadian ya, terutama kejadian yang kemarin itu mobil dump truck. Dia itu posisinya gini, si truk itu lagi sama truk yang lain berjejer ke arah Labuan mau pulang itu habis bawa pasir. Di depannya ada bis murni. Si truk itu mungkin dia daripada nabrak si mobil bis itu, mendingan dia nabrak temannya. Nah di situ dia nabrak temannya dan mobilnya itu depannya hancur, terus supirnya juga patah kakinya karena bener-bener depannya itu hancur. Dia nabrak temannya sendiri daripada dia nabrak mobil bis itu. Di situ posisinya cuma ada polisi paling yang masukin ke berita itu, ada di situ yang bos korannya itu sendiri. Jadi dia ngambil berita, lalu beritanya itu nggak tahu dia kirim ke mana, tapi di berita itu pasti hadir apakah diperbolehkan atau tidak gitu. Kalau seperti itu kita bukan anggota wartawan ataupun anggota LSM gitu ya, tapi kita masyarakat biasa gitu. Boleh enggak gitu ya? Boleh enggak gitu kalau seperti itu gitu. Apakah melanggar kode etik atau tidak? Nah,
kalau dulu ada yang disebut freelance, wartawan freelance, tapi sekarang sudah nggak ada yang namanya freelance itu. Karena apa? Menjadi freelance itu adalah sangat berisiko. Ketika dia mengirimkan berita kepada sebuah kantor berita, terus beritanya bermasalah, dia tidak bisa mendapatkan bantuan hukum dan sebagainya. Sebenarnya sah-sah saja, tidak melanggar kode etik jurnalistik, karena di Indonesia atau di negara-negara di dunia juga itu masih memberlakukan wartawan freelance. Wartawan freelance itu adalah wartawan yang tidak terikat pada sebuah perusahaan atau lembaga tertentu, tapi dia bisa mengirimkan berita atau gambar atau yang lainnya kepada sebuah lembaga penerbitan. Bisa aja gitu. Oh, Bisa aja. seperti itu. Soalnya di situ sering banyak kejadian, apalagi di situ sering macetnya sampai 2 jam Iya. gitu. Iya, freelance itu sekarang itu sangat jarang. Karena apa? Ketika dia mengirimkan kepada sebuah kantor yang bersifat eksklusif, tidak diketahui oleh wartawannya, tapi seorang mengetahui kejadian itu, boleh mengirimkan gambar atau video. Bahkan di televisi nasional kita membuat sebuah wadah, misalnya jurnalisme warga, citizen jurnalistik, itu adalah untuk menampung masyarakat yang senang jurnalistik tapi tidak punya ikatan dengan jurnalis, statusnya bukan wartawan. Ada kan beberapa televisi nasional membuat wadah untuk menampung kaum freelance itu sendiri. Tapi ingat, wartawan freelance juga harus mematuhi kode etik jurnalistik. Karena kalau tidak mematuhi kode etik jurnalistik, dia bukan disebut freelance, tapi bisa saja disebut propaganda atau sebagainya. Ya, Gitu. nggak Bisa. apa-apa ya. Iya, Soalnya bisa. di situ sering banyak kejadian lah daerah-daerah Iya, situ. bisa. Gitu. Apalagi berita terbaru lagi kan kemarin adanya persembunyian ISIS itu. ISIS di situ Cikedal, di gedung tempatnya. Itu persembunyian baru, wartawan tidak tahu, semua tidak tahu, tapi kita masyarakat itu bisa menyelidiki apakah dia orang situ atau bukan gitu. Tempatnya terpencil dari situ Cikedal itu masuk lagi ke dalam gitu. Itu wartawan tidak tahu, orang-orang tidak tahu, tapi di situ kita masyarakat bisa menyelidiki tersendiri gitu, dia orang situ ataupun bukan. Karena sekarang itu dulu itu tertutup, sekarang itu sudah terbuka lagi, tidak seperti kemarin-kemarin yang pas kejadian dari Jakarta apa dari mana ya tenggelam itu di situ itu. Iya, prinsipnya itu Neng bisa Neng ini juga bisa jadi freelance gitu. Kalau punya video eksklusif atau berita eksklusif silakan dikirim ke kantor berita manapun silakan, terutama kepada kantor-kantor berita yang menyediakan wahana untuk itu, untuk citizen journalism atau jurnalisme warga. Salah satu media di media swasta juga kan media massa ada gitu ya. Sekarang saya pengen yang hadir di sini membuat berita tentang pelatihan jurnalistik di sini 3 paragraf. Silakan sambil santai, bagi kertasnya, tentang kegiatan di sini dari mulai suasananya tadi, sambutan Pak Devi tadi, dan materi yang sudah kita bahas. Saya ingin mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman itu tentang jurnalistik yang dasar. Silakan, saya kasih waktu 10 menit. Berita tentang pelatihan jurnalistik. Jangan nyontek. Nyantai kuy. Tulis berita dari mulai pembukaan sampai apa aja yang teman-teman tangkap, terus teman-teman tulis
dalam bentuk berita gitu. Tapi bukan cerita ya. Cerita saya berangkat dari rumah jam berapa. Iya, tapi jangan ditulis namanya hamba Allah. Iya, apa ya? Ditulis apa namanya yang memberitakan itu siapa. Tuh kan, jangan hamba Allah ya. Hamba Allah aja. Memang bukan amal. Ya beneran, waktu pelatihan kata ya semua. Apa namanya? Jangan kunci. Jadi Atas dari kiri buri. Kita mana sih? enggak lu jangan. Nih, Oh nggak apa-apa itu. udah tuh ya. Udah ya. Cocok. Selesai. Gak bisa berdiri mah. Ada angin apa enggak ya? Ini nggak pernah pakai. Connect. Connect. Sangat penting ya, Bang. Ngadu ngeteng ya, inspirasi doang. Enak kayak gitu nih. Baik coba ada ke sini Bang, Bang. Bisa. Ya judulnya bebas teman-teman ini yang penting ada keterkaitan dengan ini fakta ini. Kalau itu sudut pandang. Tahu Ya ternyata yun. Nawan. Rokok atau ngomongin rokok gitu. Itu yang tiup-tiup di sopan ya dah. Diekspos ya kan. Dua LKM berang sofa gitu, eksos udah. Jangan enggak. Buka minggu. menang, Beb. Wih, lah nyontok. Nyontok. Ini segini. Bukan kayak halus ini. Lima W 1H ya. 5W 1H. Ada yang konsentrasi belajarnya. Dia lu sangka enggak? Hah? Dia lu sangka pagi lulus tangga kena usia. Terus sama lu. Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Maksudnya yang berit. Ibaratnya ceritakan dari awal sampai kuari. Maksudnya ada aman. Yang Gendong tadi kalau- maksudnya nyawal tadi mulai. Ceritakan deh. Yang penting kayak contohnya latihan jurnalistik yang diadakan oleh LKM Dialektika. Ditulis ya, Lain. Berita. Latihan dah berita ya. latihan jurnalistik.
Tanang ya. Tanang ya. Boleh makan ayam nata? Kin bu. Kin bu kin. Pohon. Itulah lagi nih.